Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabia Faiza dengan NIM 13016254041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus luas permukaan benda putar. Di sini saya ada grafik fungsi Y sama dengan Fx di mana dibatasi dari A sampai B. Jadi yang akan kita cari atau yang akan kita hitungkan dari sini sampai sini gitu ya. Nah, balik lagi ke konsep benda putar itu sendiri. Pertemuan sebelumnya yaitu mengenai volume benda putar, itu kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa mendapatkan volume benda putar dengan memutar luas atau daerah dari suatu kurva terhadap sumbu putar, yaitu sumbu X ataupun sumbu Y ya. Nah, begitu pula dengan luas permukaan benda putar, konsepnya itu sama. Jadi luas permukaan benda putar itu kalau misalkan volume benda putar itu luas atau daerah, luas permukaan benda putar ini cuma luarnya aja. Jadi kayak busurnya gitu, busurnya aja. Atau panjang kurvanya aja gitu yang kita putar terhadap sumbu putar, itu akan menjadi luas permukaan benda putar. Nah, grafik ini kalau kita putar terhadap sumbu X akan menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Bayangannya di sini. Terus kalau diputar nanti jadi ini lingkaran. Nah, karena ini lingkaran, jadi kita mengambil konsep lingkaran yang dimana luas permukaan itu kan selimutnya aja gitu ya. Jadi kita akan mencari keliling dari lingkaran ini, karena kan kita mau mencari itu selimutnya doang ya, jadi luarnya doang gitu. Nah, untuk mendapatkan luas permukaan benda putar, tadi kan diputar terhadap sumbu X, perputarannya itu keliling lingkaran sebanyak dari A sampai B. Jadi lingkarannya itu kan ada dari A sampai B gitu ya, kalau misalnya kita bagi-bagi per partisi gitu. Jadi kita bisa mengkalikan dengan panjang busurnya tadi, dengan panjang ini, panjang garis kurvanya yang kita cari. Nah gitu, jadi kita dapat nih rumusnya, yaitu dengan cara mencari luas permukaan itu dengan keliling lingkaran dikali dengan panjang busur. Keliling dari lingkaran itu apa? Keliling dari lingkaran itu kan 2πr ya, 2πr dikali dengan panjang busurnya. Panjang busurnya itu kemarin kita sudah belajar rumusnya itu yaitu integral tertentu dikali integral akar 1 plus turunan dari fx kuadrat atau dy per dx kuadrat gitu. Ini dikali integral ini A sampai B akar 1 plus dy per dx, itu di sini kita tuliskan fx ya, fungsi aja. Jadi turunan dari fungsi fx gitu kuadratkan dx. Nah, biar lebih rapi lagi ya, kita rapi lagi, berarti luas permukaan itu sama dengan kita masukkan ke dalam aja nih 2πr. Di sini r itu adalah di sini. R itu yang ini. Jadi jarak antara sumbu putar ya, di sini sumbu x ya, sumbu x terhadap kurvanya itu, garis kurvanya. Ini r. Nah, r ini di sini fx. Jadi kalau kita rapihkan gitu ya, 2πr-nya itu kita masukkan ke dalam integralnya aja. Jadi gini, ini B 2πr r-nya kita di sini tuliskan fx saja, fx dikali akar 1 plus turunan dari fx kuadrat dikuratin terus dx. Nah, udah ini rumus luas permukaan benda putar. Ini rumus permukaan benda putar. Terus kita agar lebih mengerti lagi, saya di sini ada contoh soal untuk mencari luas permukaan benda putar gitu ya, biar lebih paham gimana sih cara menggunakan luas permukaan benda putar ini. Nah, ini contoh soalnya. Jika kurva Y sama dengan 6x,
yang dimana X-nya itu dari 1 sampai 2, jadi batas itu dari 1 sampai 2, diputar terhadap sumbu X, tentukan luas permukaan benda putar. Nah, kita tuliskan ulang kan nih. Luasnya itu yang ini kan, integral dari ini, biar agak sama ya. Ini B. Nah, 2 integral 2pi fx dikali akar 1 plus turunan dari fx dikuadratin dx. Nah, biar lebih tidak banyak ngumpul di dalam integral, kita keluarin aja yang bisa dikeluarin. Di sini kan 2pi-nya itu kan konstanta ya, jadi bisa kita keluarkan. Jadi 2pi dikali integral, batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu 2. Fx-nya itu tadi apa? Fx-nya itu kan yang ini ya, y sama dengan 6x, yaitu 6x dikali akar dari 1 tambah, nah turunan dari fx, berarti turunan dari fx itu sama aja turunan dari y ya. Nih, turunannya itu kan 6, berarti 1 ditambah 6 kuadrat dx. Udah sampai sini, terus kita diselesaikan dulu yang di dalam akarnya. Kalau misalkan itu berikan 1 ditambah 36 ya, jadi 37 akar 37 sini. Lalu karena akar 37 itu juga konstanta, bukan variabel, kita bisa keluarin juga. Jadi 2pi dikali akar 37 integral dari 2, batas atasnya 2, batas bawahnya 1 di 6x dx. Nah, ini kita integralkan kan, jadi dapatnya 6/2 x kuadrat. 6/2 x kuadrat itu bisa jadi 3x kuadrat gitu. Cari aja integralnya. Berarti jadinya 2pi akar 37 dikali, kita cari dulu integralnya tadi ya, integral tertentunya. Berarti kan 3 dikali, dimasukin nih 2-nya. Kita masukin 2-nya gitu kan ke dalam, jadinya 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang, kita masukin juga 1-nya, 3 dikali 1 pangkat 2. Nah, di 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 dikali 3 12. Ini 12 dikurang 1 kali 1 1 dikurang dikali 3 3, 12 dikurang 3 yaitu 9. Jadi kita sekarang dapat yang ini, udah kita dapat ini 2pi dikali akar 37 dikali 9. Ini mana hasilnya itu ini kan 2 dikali 9 kan 18 ya. Jadi 18pi akarnya ditaruh paling belakang aja, nggak apa, 18pi akar 37. Ini hasilnya untuk luas permukaan. Seperti itu. Jadi tinggal ikutin aja rumusnya. Gitu. Yang paling utama agar bisa mengerjakan luas permukaan ini adalah kita harus tahu terlebih dahulu konsep dari integral dan juga turunannya gitu. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton penjelasan mengenai luas permukaan benda putar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.